Halo anak-anak kami semua, dimanapun kalian berada, Bapak harap kalian semua tetap sehat. Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang di materi ekonomi. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi ekonomi, itu tentang kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan kemarin apa-apa saja, kalian masih ingat ya. Sekarang kita akan belajar apa sih alat pemenuh kebutuhan itu. Apa sih alat-alat apa saja, barang-barang apa saja supaya kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi. Alat pemenuh kebutuhan bisa dikatakan juga sebagai pemuas kebutuhan, tentunya berupa barang dan jasa. Kalau barang itu bisa kita lihat, kalau jasa itu hanya bisa kita rasakan ya, itu tidak bisa kita lihat. Kemudian, alat pemenuh kebutuhan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, sekarang kita akan masuk apa-apa saja sih alat pemenuh kebutuhan itu. Ya, alat pemenuhan kebutuhan itu dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya terbagi atas dua. Yang pertama itu ada barang konkret ya, yaitu kebutuhan yang dapat kita lihat atau disebut juga dengan material. Kalau dikatakan bisa kita lihat, tentu bisa kita pegang, tentu kita bisa lihat bentuknya bagaimana ya. Contohnya rumah, gedung, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, barang abstrak. Kalau barang abstrak itu adalah barang yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan atau disebut juga dengan imaterial ya. Hanya bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Contohnya, ketika kalian sakit, kalian berobat, kalian mendapatkan jasa kesehatan. Ketika kalian sekolah, kalian mendapatkan jasa pendidikan, ke salon, dan lain sebagainya. Oke, ini dia menurut wujudnya, barang konkret dan abstrak. Kemudian, yang selanjutnya ada berdasarkan cara memperolehnya. Maksudnya, dilihat cara kamu dalam memperoleh barang tersebut. Apakah secara gratis atau secara bayar atau secara berlebihan ya. Bisa kita bahas satu persatu. Yang pertama itu barang ekonomi ya. Kalau dikatakan barang ekonomi adalah barang yang untuk mendapatkannya perlu pengorbanan ya, atau barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya dalam membeli seragam, membeli buku, membeli alat tulis. Apa yang dikorbankan? Tentu dalam bentuk uang gitu ya. Jadi kalian ingin mendapatkannya harus ada yang dikorbankan dulu, yaitu berupa uang. Oke, itu merupakan barang ekonomi karena kamu mendapatkannya dengan cara membeli seragam, buku, dan alat tulis tadi. Sekarang ada barang ekonomi, ada juga barang non-ekonomi atau barang bebas, yaitu barang yang didapat tanpa pengorbanan atau biaya dalam memperolehnya. Contohnya, sinar matahari, apakah kalian perlu membayarkannya? Tentu tidak. Kemudian pasir di pantai, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Kemudian yang selanjutnya ada dikatakan barang elit, di mana barang atau benda elit ya, di mana barang atau benda ini dalam jumlah yang banyak. Jadi barang ini berlebihan ya. Kalau berlebihan tentu akan menyebabkan kerugian. Kerugian bagi siapa? Tentu untuk masyarakat. Contoh, apabila air kebanyakan atau hujan terus, maka akan menyebabkan kerugian. Kerugian yang bagaimana? Yaitu kebanjiran ya. Ini dia berdasarkan cara memperolehnya. Barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit atau benda elit. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu berdasarkan hubungan pemakaian. Jadi maksudnya ada hubungan antara barang A dengan barang B. Jadi berdasarkan hubungan ini dibedakan atas dua. Yang pertama itu barang substitusi atau barang pengganti. Barang pengganti dari barang lain. Misalnya, ketika kamu lapar dan ingin makan nasi goreng, tapi saat itu hanya ada lontong, maka kamu tetap makan lontong
pengganti nasi goreng. Apakah rasa kenyangnya jadi berubah? Tidak ya, tapi kalian tetap merasakan kenyang gitu ya. Jadi barang pengganti ini seperti tadi menggantikan nasi goreng kepada lontong. Contoh lainnya menggantikan pulpen dengan pensil. Karena tidak ada pulpen, maka pensil dipakai. Yang penting bisa menggunakan alat tulis. Hubungan antara nasi goreng dengan lontong adalah saling menggantikan gitu ya, tapi tidak mengurangi kepuasan dari si konsumen. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada barang komplementer atau barang komplit, barang pelengkap maksudnya ya. Yaitu barang yang saling melengkapi. Misalnya, ketika kamu beli sepatu, tidak mungkin kamu hanya pakai sepatunya, kecuali kamu orang malas ya, terkadang malas. Jadi, supaya lengkap dia perlu memakai kaos kaki gitu ya. Kemudian contohnya lain lagi, mobil. Apakah mobil bisa berjalan tanpa ada bensin? Tidak mungkin ya. Maka supaya mobil bisa berjalan harus ada bensin. Itu contoh lainnya. Ini dia yang ketiga. Selanjutnya kita masuk yang keempat, berdasarkan kualitas ya. Berdasarkan kualitas. Mungkin kalian pernah mendengar barang ori atau barang original. Kemudian ada barang KW atau barang tiruan ya. Tapi dalam ekonomi ada dua jenis berdasarkan kualitas. Yang pertama itu barang superior. Adalah barang yang memiliki kualitas tinggi dan identik dengan barang mewah. Contohnya mobil mewah, rumah mewah, cincin 100 karat atau 24 karat dan lain sebagainya ya. 24 karat ya, nggak ada 100 karat. Oke. Ini dia contoh barang superior. Kemudian ada barang inferior ya. Jadi lawan kata superior adalah inferior. Barang inferior adalah barang dengan kualitas yang kurang bagus ya. Contohnya adalah barang-barang second, kemudian beras raskin, kemudian barang apa lagi? Coba dicari nanti, ditambahi di catatannya dan lain sebagainya. Ini dia berdasarkan kualitasnya. Sekarang kita masuk berdasarkan prosesnya ya. Berdasarkan proses ini terbagi atas 3. Apa-apa saja itu Pak? Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada barang mentah ya, yaitu bahan dasar dalam pembuatan suatu produk. Contoh kapas, bahan baku dalam pembuatan pakaian. Jadi ini barang yang masih awal, yang masih dasar, yang perlu diolah lagi ya. Jadi ini belum bisa kita gunakan. Kemudian barang setengah jadi. Barang yang sudah mengalami proses produksi namun belum bisa dikonsumsi karena belum sempurna dalam proses produksinya. Contohnya kain tekstil dalam industri pakaian. Jadi kalau kain tekstil ini masih berupa kain saja, kain lebar seperti itu, belum bisa kita gunakan. Perlu dijahit lagi, dibentuk ukurannya supaya bisa kita gunakan sebagai pakaian ya. Jadi inilah contoh dari barang setengah jadi. Ini sudah diproses produksi namun belum bisa kita pakai atau kita konsumsi. Contoh lainnya masih banyak ya. Kalian cari nanti lagi. Kemudian ada barang jadi, yaitu barang yang sudah siap dikonsumsi karena proses produksinya sudah selesai. Jadi kamu tinggal pakai saja. Contohnya pakaian yang sudah jadi, yang sudah dibentuk tadi. Jadi kita hanya tinggal memakai. Kemudian mobil, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Ini dia berdasarkan prosesnya. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan fungsinya. Oke, berdasarkan fungsinya ada berapa ini? Ada 2. Yang pertama yaitu barang konsumsi, yaitu barang yang siap digunakan dan dirasakan manfaatnya tanpa diolah lagi. Jadi konsumen membeli barang itu tidak mengolahnya lagi, tapi langsung dipakai. Hampir sama seperti barang jadi tadi ya. Yaitu contoh barang konsumsi adalah pakaian, kendaraan, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian di barang berdasarkan fungsinya satu lagi itu barang produksi, yaitu alat bantu atau bahan baku yang masih perlu diolah
untuk menghasilkan barang konsumsi atau tidak dapat langsung dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya mesin-mesin produksi, kapas sebagai bahan baku pakaian. Jadi ini kan masih perlu produksi ya. Inilah berdasarkan fungsinya, ada dua, barang konsumsi dan barang produksi. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat ada dua juga. Yang pertama yaitu barang bergerak. Barang bergerak adalah barang yang mudah dipindahkan dan digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek. Maksudnya jangka pendek itu misalnya tidak lebih dari 6 bulan atau tidak lebih dari 3 bulan. Pokoknya ini biasanya tidak lewat dari 1 tahun ya. Contohnya TV, mobil, motor, dan lain sebagainya. Inilah contoh barang bergerak. Kemudian yang selanjutnya ada bergerak, tentu ada yang tidak bergerak, yaitu barang yang tidak bisa dipindahkan dan digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka panjang. Contohnya tanah, rumah, dan gedung. Oke, ini dia berdasarkan sifatnya. Kita review sekali lagi, yaitu alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama tadi berdasarkan wujudnya yaitu konkret dan abstrak. Kemudian berdasarkan cara memperolehnya yaitu ekonomi, bebas, dan barang elit. Kemudian berdasarkan hubungan pemakaian yaitu substitusi dan komplementer. Kemudian berdasarkan kualitas yaitu superior dan inferior. Kemudian berdasarkan proses yaitu mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian berdasarkan fungsinya konsumsi dan produksi. Dan yang terakhir berdasarkan sifatnya yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Oke, ini dia jenis-jenis alat pemenuh kebutuhan ya. Jadi ini harus kalian pahami bagus-bagus. Bisa dibedakan yang mana wujudnya berdasarkan kualitas, proses, fungsinya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang apa-apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya atau banyaknya permintaan atau keinginan seorang dalam memproduksi barang tersebut? Tentu ya berbeda-beda. Yang pertama, faktor yang pertama adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin banyak juga kebutuhan yang diperlukan. Contohnya, kebutuhan anak SD tidak mungkin sama kebutuhan anak SMP, begitu juga SMA dan sampai kuliah. Pasti berbeda-beda. Gitu ya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang pertama itu faktor pendidikan tadi. Kemudian yang selanjutnya, faktor pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, tentu pemenuhan kebutuhannya pun makin tinggi. Bisa dipahami ya. Misalnya ketika pendapatanmu rendah, otomatis barang yang kamu butuhkan pasti masih sedikit sesuai dengan pendapatanmu. Tetapi ketika pendapatanmu makin meningkat, tentu barangmu atau konsumsi makan barang pasti meningkat. Kemudian yang selanjutnya, karena perkembangan zaman. Ya tentu ya, zaman makin berkembang atau makin canggih, maka kebutuhan manusia pun akan makin bertambah, khususnya kebutuhan teknologi. Jadi dulu orang tidak perlu pakai gadget, karena zaman sudah berkembang makin modern, orang-orang sudah perlu membutuhkan alat-alat elektronik, khususnya gadget atau Android untuk mendukung aktivitas kegiatan mereka, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada penyebabnya itu kondisi alam. Alam menjadi faktor pembeda kebutuhan. Contohnya ketika daerah panas, orang perlu baju yang tipis. Sebaliknya daerah dingin membutuhkan bahan yang tebal. Misalnya ketika seorang petani ingin bercocok tanam, tentu dia perlu bibit, perlu alat-alat pertanian dalam mendukung pertaniannya. Tapi ketika terjadi bencana alam, orang-orang pasti lebih membutuhkan alat-alat pelindung diri seperti masker, kemudian makanan karena pasti makan jarang gitu ya, atau susah didapat. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada 4 tadi, yaitu pendidikan, pendapatan,
perkembangan zaman dan kondisi alam. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Bapak harapkan bisa dipahami apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Bapak berharap kalian mendapatkan sesuatu hal dari pelajaran kita hari ini. Dan tetap semangat belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.